Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di kelas web design ya untuk SKS 19.2. Untuk malam ini nanti kita akan membahas materi berikutnya, bagaimana membuat layout yang bagus begitu ya. Dan saya mohon nanti Anda juga bisa memperlihatkan progres dari web yang sudah Anda buat begitu ya. Ya, coba Anda perhatikan. Ini adalah tampilan web page maker dari dalam bentuk template ya. Jadi ini Anda memang diminta untuk membuat dulu berbasis template supaya Anda tidak membuat dari nol. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa biasanya kalau Anda buat ini itu kemudian gambar-gambarnya ini hilang, itu di menu tools kemudian options. Nah, ini Anda lupa untuk mencentang. Ini harus dicentang dulu supaya nanti ketika Anda memindahkan file dari komputer satu, kemudian lewat flash disk, kemudian dipindah ke komputer lain dan dibuka di direktori yang berbeda atau di drive yang berbeda, itu gambar-gambar ini tidak hilang. Karena sebenarnya juga tidak hilang. Karena dia tidak disetting bisa mendeteksi gambar itu di folder di sebelahnya walaupun dipindah di drive atau direktori apapun. Ini juga dicentang supaya menghasilkan gambar atau image dengan kualitas yang tinggi dengan format PNG. Kemudian ini juga dicentang supaya menghasilkan file CSS ya yang terpisah tapi masih dalam satu direktori. Jadi maksudnya skripnya itu dia tidak menjadi satu di file HTML, tapi dia terpisah di script CSS supaya ketika mau diedit itu mudah gitu kan. Jadi tidak terlalu banyak baris kode-kode yang harus Anda pelajari. Ini adalah bagian-bagian yang wajib ya. Jadi biasanya mungkin Anda masih lupa, coba dibuka kembali. Karena kalau ini tidak Anda lakukan, maka nanti di pekerjaan berikutnya pasti Anda akan menemui kendala yang tadi saya sebutkan. Nah, Anda perhatikan bahwa di tampilan ini modelnya adalah drag and drop. Ya. Coba saya pengen lihat hasil atau mungkin bisa ditanyakan dulu dari apa yang sudah dikerjakan. Kira-kira ada kendala apa, Mas Yusuf, Mas Aryo Widodo, atau Mas Wardan? Halo, masih standby? Halo? Kok tidak terdengar suaranya? Halo? Halo, Pak. Bisa mendengar? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Kenapa tidak tampilkan video? Tidak kuat koneksi internetnya? Tidak kuat, Pak. Oh, cukup audio saja ya? Iya, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting masing-masing dari Anda merespon ya pembicaraan saya ketika saya tanya ya. Jadi Iya. Anda standby. Coba Mas Wardan Andri. Halo? Mas Aryo Widodo.
Halo. Ini sebenarnya kalau ada videonya lebih enak. Jadi kita bisa interaksi. Oke, kita lanjut ya. Dan lagi bahwa jangan lupa Anda harus melakukan full version ya. Jadi kemarin sudah saya share mengenai serial number. Itu bisa Anda klik di tools, kemudian bukan di tool ya, di help, kemudian di register. Nah, ini Anda masukkan enter register code ya. Ini masukkan kemarin serial number yang sudah saya share begitu. Nah, kembali lagi ke materi bahwa Anda perhatikan secara default web PageMaker itu langsung auto generate kalau Anda menggunakan template itu langsung dapat indeks, download, dan buy now. Ya. Saya yakin Anda sudah melakukan editing, melakukan rename, penamaan ulang. Tapi satu yang pasti, indeks ini jangan pernah diubah. Walaupun katakanlah mungkin di menu navigasi sebelah sini itu menggunakan home atau beranda, tetapi ini harus indeks karena server itu hanya bisa membaca file mana yang akan ditampilkan pertama itu dengan indikator nama filenya indeks. Jadi kadang kalau ada yang di sini home gitu ya, kemudian di sini ditulis home atau ini beranda, maka ketika nanti ditampilkan di web, diupload begitu, nanti tidak muncul, ya. Nah, kemudian ada menu download, ada buy now. Kalau Anda perhatikan bahwa ada bagian-bagian tertentu yang tetap ya tidak berubah ya, yaitu dari web header, kemudian menu navigation, kemudian ini sidebar ya, karena ini letaknya di kiri, maka istilahnya adalah left sidebar. Kalau di sini di sebelah kanan, itu posisinya ada di right sidebar. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Wardan mungkin? Kayaknya sudah mau menunjukkan hasil pekerjaannya. Ini masing-masing sudah buat apa ini? Sudah buat apa? Bisa ditampilkan? Halo? Tidak kuat videonya ya? Oke ya, kita lanjut ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah web ini yang terdiri dari teks ya, kemudian image ya. Image ini juga bawaan dari web PageMaker. Kemudian Anda bisa lakukan resizing ya dengan mudah begitu. Contoh seperti ini. Cuma perlu dia perhatikan mengenai presisi ya, proporsionalitas dimensi. Jadi misalnya seperti ini, walaupun Anda bisa tarik gitu, jangan ditarik terlalu banget ya, karena ini kan kelihatan sekali bahwa gambarnya ini tidak proporsional. Begitu juga dengan ketika Anda memasukkan gambar dari insert, kemudian image from file, itu perhatikan mengenai tentang ukuran. Karena kalau ukurannya terlalu besar, itu akan mengakibatkan secara kolektif itu file web Anda akan besar, ketika nanti diupload itu akan memberatkan atau menyulitkan Anda ketika proses mengunggah dari lokal ke server. Jadi diperhatikan filenya tidak perlu besar ya, jadi mungkin di resize dulu. Karena walaupun posisinya ada di sini gitu, contoh seperti ini, mungkin bisa Anda buat besar kecil gini. Cuman kalau dia aslinya itu ukurannya besar,
itu tetap akan besar gitu, walaupun pada kenyataannya ini bisa Anda perkecil. Ini kan hanya kecil secara tampilan, tetapi secara ukuran file dia tetap besar. Gitu. Idealnya itu sekitar antara 100 sampai 200 kilobyte. 100 kilobyte itu sudah bagus per image ya, per gambar ya. Jadi kalau Anda mendownload gambar, foto, image yang mau ditampilkan di web ini, dilihat dulu ukurannya itu berapa. Oke, Mas Yusuf, Mas Widodo, Mas Andri, Pak dan Adi, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Nah, ya silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, selain daripada itu, saya lanjut ya. Anda bisa melakukan eksplorasi di fitur-fitur yang ada di Web PageMaker. Contoh, di menu Insert, ini ada perhatikan, ini banyak sekali yang bisa Anda pakai ya. Contoh seperti Marquee, Flash, ini ada Flash Movie, Flash Video, Flash Slideshow. Ini nanti membuat website Anda akan hidup ya, jadi animatif, interaktif begitu, sehingga orang juga tertarik untuk berlama-lama mengunjungi website Anda. Kemudian ini media, ini juga bisa Anda masukkan audio, kemudian Windows Media Video atau Real Video atau QuickTime. Kemudian ada form, nah ini kalau Anda ingin membuat form, seolah-olah nanti ada kayak semacam form registrasi atau form kontak us, gitu nanti bisa menggunakan form-form ini gitu ya. Bahkan ini juga sudah ada contoh email formnya. Kemudian juga ada add-on ya. Di sini kalau temanya mungkin shopping chat ya. Jadi mungkin ada tombol buy now, ada donation, ada add to chat, ada view chat begitu ya. Nah, ini pokoknya apa begitu, terus katanya apa. Ini nanti bisa dieksplorasi sampai ke situ. Kemudian juga ada ready to JavaScript. Ini juga ada beberapa pilihan yang menarik. Contoh ketika Anda mungkin memilih ini ya, lower corner light block, ini akan muncul JavaScript ya, JavaScript gambar yang ada di sebelah kanan bawah, yang ketika Anda scroll kemanapun itu dia akan floating ya, floating itu ngambang. Kemudian ada dancing star cursor. Ini kalau Anda lihat ini sudah muncul. Ini muncul. Nah, ini kalau Anda perhatikan tuh ada titik kecil itu. Kemudian ada elastic trail. Nah, seperti ini. Jadi nanti website Anda itu kelihatan unik karena mouse pointer ya. Jadi setiap orang yang mengunjungi tempatnya akan ada efek animasi seperti ini. Jadi kelihatan unik dan lucu. Kemudian Anda juga bisa menambahkan snow effect ya. Snow effect ini jadi halaman web Anda itu seperti kayak turun salju, hujan salju yang turun nih. Nah, ini juga bagus ya. Kemudian ada highlight image. Nah, ini nanti modelnya mouse over. Jadi kalau mungkin dibuat beda gini, kalau di mouse over seperti ini ya, atau seperti ini bisa diubah lah mengenai gambarnya. Nanti ini Anda bisa ganti ya dengan gambar apa. Kemudian ada web text ya. Ini mungkin bagus untuk new stiker apa-apa begitu ya, sehingga
orang ketika melihat itu ada satu pesan yang di highlight, kemudian ada teks yang bisa bergerak seperti ini, saya yakin orang juga akan terpancing perhatiannya dan akan melihat teks ini ya. Jadi diharapkan pesan tersampaikan. Kemudian ada scroll bar colors. Nah, ini ya seperti ini. Ini kalau umpama diubah ya menjadi merah ya. Dia juga berubah menjadi merah di scroll bar Anda. Kemudian arrow color-nya ini mungkin Anda ubah menjadi hijau ya, dia berubah menjadi hijau. Kemudian highlight color ini kalau Anda ubah menjadi biru muda, nah, nanti bisa dicoba sendiri gitu ya. Kemudian ada conveyor belt slideshow. Nah, ini kalau Anda memasukkan gambar atau foto minimal 3 atau 4, itu gambar foto ini akan melakukan gambarnya itu running, seperti kayak bergerak, moving. Kalau live ini berarti arahnya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Kalau right ini berarti dari kanan ke kiri, kalau ini dari kiri ke kanan. Kalau ini arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah. Oke, Mas, gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Masih di sana? Masih, Pak. Masih. Ini Mas Widodo. Ini satu kelas ya? Bukan, Pak. Ada yang beda. Ada yang beda? Yang ada. Yang kelas mana? SKP 19.2. Berapa orang? Dengan Fardan, cuman Fardan itu C, Pak. Oh, C. Oh, berarti dia sebenarnya kelas pagi, tapi ini dia ambil sore gitu ya? Malam, ambil sore ya, Pak. Ya, enggak, berarti dia sebenarnya berarti shift toh, bukan yang murni pagi terus tiba-tiba ikut kelas malam. Bisa gitu. Berubah. Iya, Pak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kemarin sampai mana progresnya? Sudah berapa halaman yang sudah dibuat? Kalau bisa menampilkan video, itu coba kita mau lihat kemarin yang buat apa itu? Pakai website Helm ya, bagus itu. Oh ya, coba Mas Wadan, bagus ini. Saya mau lihat nih, bisa dibuka. Oke, ya, gimana ini? Kalau diklik gambarnya kan harusnya bisa masuk, Pak. Jadi kita harus buat indeks lagi gitu, Pak. Gimana? Kalau pengen master ke menu bayar gitu loh, Pak. Berarti kita harus masuk ke indeks lagi, Pak. Buat lagi halaman. Menu bayar? Iya, Pak. Ini kan harusnya diklik. Sebentar. Ini tak stop saya dulu. Tak lihat punyamu. Mana? Ini menu apa ini? Ini kan. Apa? Masalahnya apa? Pak. Kenapa ini? Ini kan cuma tampilan depan yang ingin masuk ke tampilan yang bayar, berarti di sini harus nambah indeks lagi gitu, Pak. Ini indeks ya? Ini sudah muncul indeks ya? Ya, indeks. Ini kan tampilan depan. Ya, ini di indeks. Ini kan tampilan halaman depan. Berarti kamu harus membuat halaman baru dengan di sebelah itu ada namanya kan new page atau apa itu ya. Coba kamu geser agak kanan sedikit coba. Agak geser ke kanan sedikit HP-mu coba. Saya mau lihatnya. Dekatkan coba.
Nah, ini kan kamu tinggal nambah aja kan halaman baru kan. Berarti di page kedua ini lah. Nah, itu apa? Namanya apa ini? Page 2 di klik kanan rename. Klik kanan di rename. Nah, nanti di rename disesuaikan dengan nama halaman yang ingin kamu buat. Coba di rename page yang bawah itu ya. Nah, itu di rename. Untuk penamaan file halaman usahakan Linknya gimana? Gimana? Ya itu tadi rename tadi toh. Di rename, terus nanti berikutnya juga sama ya, buat baru begitu. Atau kalau tidak ingin membuat baru, karena kalau Anda membuat baru itu nanti langsung kosong belum, Mas. Anda mending clone page ya, clone page. Jadi desain dari web header sampai menu-menu itu masih utuh gitu. Anda jadi tinggal mengubah kontennya saja. Anda tinggal mengubah kontennya saja. Paham ya? Oke, yang lain? Yang lain? Jadi kalau Anda sudah halaman master, halaman depan itu sudah jadi, itu jangan, sebenarnya kan itu kan secara default kan sudah ada 3 halaman itu. Dari index, buy now, download. Nah, itu kalau perubahannya tidak terlalu signifikan, Anda tinggal mengubah konten ya. Jadi tidak perlu sampai Anda buat baru dari web header, kemudian navigasi itu nanti mengulang-ulang, malah repot. Anda cukup melakukan cloning halaman. Kemudian Anda tinggal melakukan penyesuaian di tubuh webnya ya, di konten narasi. Karena pada intinya header, menu, kemudian sebelah kiri itu hampir sama. Sehingga Anda akan menghemat waktu untuk melakukan pekerjaan pembuatan halaman berikutnya. Oke, yang lain? Mas Dedi Yusuf? Tadi ada Mas siapa tadi itu? Coba disiakat, tolong siakat di komentari dulu. Tadi saya tolong katakan hadir begitu. Oke, Pak. Di dulu, ya toh. Oke, yang lain? Mas Dedi Yusuf? Sudah? Oke, saya kembali lagi. Ya, jadi ini ya mengenai indeks. Kalau ini contoh ya. Ini Anda cukup klik kanan, lakukan clone page ya. Clone page kemudian rename ya. Jangan add new. Kalau add new itu nanti, ini contoh ya, saya add new. Itu otomatis di sini kosong. Ini Anda akan mengalami kesulitan jika harus mendesain web header, kemudian layout yang lain. Beda kalau saya melakukan ini, klik kanan, clone page, maka di sini hanya namanya page 3
tetapi kita tinggal melakukan rename sesuai dengan halaman web yang akan kita ubah. Ya, halaman web yang akan kita ubah. Nah, jadi tinggal kita ubah, nanti kita mau buat apa begitu. Tapi kalau tadi yang Mas Pak Fardan tadi itu, kalau Anda tiba-tiba langsung add new page, itu nanti akan bingung karena Anda harus buat kayak gini loh. Apalagi teman ya nanti bisa tak copy paste sesuai kelamaan, kalau seperti itu tidak efektif. Jadi tetap pakai klik kanan, cloning, sehingga nanti tinggal Anda mengubahnya tuh di sini toh. Mengubahnya di sini. Jadi kalau ini nanti bisa dikondisikan. Ini juga nanti intinya layoutnya sama, cuman apa ya? Intinya sama, tapi kan konten nanti kan bisa diubah. Gitu. Oke, yang lain gimana? Mas Yusuf? Jadi Yusuf? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, jangan lupa disiakat ya, di pantau ya, karena nanti daftar hadirmu itu otomatis akan terdeteksi di siakat. Jadi saya tidak melakukan pendataan kehadiran, tapi siakat itu nanti yang akan melakukan pendeteksian Anda begitu. Oke, kalau Anda perhatikan pembuatan menu ini kan sebenarnya kan hanya teks ya, teks menggunakan link anchor ya. Jadi kalau ini Anda klik kanan, ini sebenarnya tidak menggunakan menu button, walaupun sudah disediakan begitu. Ini hanya membuat biasa, tapi kemudian ini diklik kanan, di blok. Nah, ini tinggal di set hyperlink. Nah, tinggal diarahkan ke a page in my site. Kalau mau link ke website lain, itu berarti Anda pilih another website. Kalau mau link ke email, buka inbox, email address, atau kalau mau login ke cPanel server, itu pakai FTP address atau link ke file di server supaya nanti langsung bisa download, itu pakai file on my computer. Ini pakai ini, a page in my site. Nah, biasanya target ini title ini ya, a page in my site URL-nya. Nah, ini itu biasanya muncul berdasarkan di sini ya. Jadi ini tadi saya baru buat page 2, page 3, maka page 2, page 3 ini juga muncul. Kalau Anda buat banyak di sini, maka di sini yang muncul juga akan banyak sekali. Ya. Atau katakanlah tadi download, yang linknya otomatis ke download. Kayak gitu. Target bisa parent, bisa nanti balik di situ, atau blank, tidak kemana-mana, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya Anda juga bisa membuat ini ya, shape navigation bar. Ini banyak sekali, bagus-bagus ini. Anda mau model yang ini atau yang ini. Cuma nanti pas di pertemuan kesekian itu nanti saya akan mengajari membuat menu yang interaktif ya, yang ada extended menu, ada drop down menu. Yang nanti ini kan tidak bisa, ini kan statis ya. Jadi kalau umpama contoh seperti membuat seperti ini. Ini coba bentar. Ini. Nah, ini kan menu extended menu ini. Nah, nanti ada software tersendiri ya. Nanti bisa muncul di sini. Tapi sementara ini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya. Tapi syaratnya kan halaman ini kan harus sudah banyak. Itu ya, Mas. Ada yang ditanyakan dulu? Oke ya. Kalau tidak ingin ditanyakan,
saya akhiri dulu untuk kuliah jarak jauh malam ini. Tetap progres ya, lakukan kerjanya. Nanti kita pantau terus sampai nanti kelas jarak jauh berubah menjadi metode kelas kita di kampus. Saya kira Iya, Pak. Ya, bisa saya sampaikan untuk malam ini. Tetap kerjakan dan tetap kita kontak di grup ya kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Iya, Pak. Kita selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak.